Rekonstruksi kasus dugaan penganiayaan yang menjerat oknum konsultan pajak Handi digelar Rabu 4 Februari 2026 pukul 11 WIB di Perumahan Bumi Asri, Jalan Angsana 5, nomor 158, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung. Rekonstruksi yang digelar Polsek Tanjung Karang Timur atas permintaan JPU Edman Putra tersebut dihadiri ratusan warga. Dalam rekonstruksi, korban Ferel memperagakan 24 adegan, sementara tersangka Handi memerankan 18 adegan. Versi korban dinilai lebih rinci karena menggambarkan rangkaian peristiwa sejak awal hingga dugaan pemukulan yang dialaminya. Peristiwa bermula saat Ferel mengendarai sepeda motor dan menyenggol mobil yang dikendarai Handi bersama rekannya berinisial M. Akibat kejadian itu, bahu kiri Ferel terkena spion mobil hingga patah. Ferel kemudian menghentikan motornya dan menghampiri Handi, namun situasi berubah menjadi tindakan kekerasan. Yang ini apa yang terjadi? Di sini. Mukul nggak? Kan keras saya begini, melitir keras saya. Narik baju gini kan? Handi diduga menarik kerah baju korban dan memukul bibir Ferel. Kekerasan kembali terjadi saat keduanya berada di belakang mobil. Dalam salah satu adegan, Handi sempat berbincang dengan pacarnya sebelum kembali memukul korban hingga kacamata Ferel terjatuh. Nah, ceweknya kan dari sini kan? Ganti dari sini. Nah, ke sini kan? Saya lagi begini, lagi ngomong begini. Senyum deh. Mansur. Dia nggak datang om, cuma nelfon satpam. Jadi yang nggak sampai ditutupin ya. Ya. Pemukulan ada mukul lagi? 2 kali. Iya, 2 kali. Nah, saya lagi ngomong sama pacarnya begini. Lagi ngomong dia mukul sini saya langsung. Ya. Merasa dianiaya, Ferel lalu menghubungi pamannya, Rudi, untuk meminta pertolongan dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Karang Timur. Kuasa hukum korban, Jepri Manalu, menyatakan rekonstruksi bertujuan mempertegas keterangan saksi dan korban agar perkara semakin jelas dan terang. Rekonstruksi pada hari ini. Terima kasih rekan-rekan pers yang hadir pada acara rekonstruksi hari ini. Pada intinya kalau kami menyampaikan bahwa rekonstruksi ini adalah mempertegas dari keterangan-keterangan saksi, korban maupun tersangka yang kita gambarkan secara faktual di lapangan. Mungkin itu yang kita ikuti hari ini, agenda dari penyidik bersama dengan kejaksaan. Jadi kita ranahnya hari ini mengikuti. Dengan adanya rekonstruksi, harapan kedepannya gimana Pak? Karena ada 2 laporan yang ada di Polda dan Polsek. Kalau harapan kita yang jelas dari satu rangkaian peristiwa ini ya makin jelas dan terang untuk perkara ini di seluruh perkara. Sementara itu, JPU Edman Putra menegaskan pihak kejaksaan akan mendalami hasil rekonstruksi secara profesional dan objektif, serta tetap membuka peluang restoratif justice sesuai ketentuan hukum dan rasa keadilan. Di berkas perkara yang Tanjung Karang Timur itu menjadi tersangka adalah saudara Handi dan kemudian yang lawannya yaitu saudara Farel, yang mana pada saat kejadian itu di tempat ini, TKP ini terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan ya saling pukul lah, ya pukulan. saling pukul apa ada yang pemukulan? Nah, itu yang lagi digali. Jadi kalau dari versi korban itu dia dipukul, gitu. Tapi dari versi si tersangka itu saling pukul. Bang, terkait dengan sudah ditetapkan tersangka dari JPU, tapi ada laporan ke Polda, itu seperti apa Bang tanggapan dari jaksa Bang? Kita tetap profesional Pak. Jadi terkait dengan laporan yang Polda itu kan nanti
mereka punya hak ya. Saya hanya meneliti berkas yang masuk dari Polsek TKT. Izin Pak, setelah rekonstruksi ini proses selanjutnya seperti apa? Nanti kita tindak lanjuti, apakah tergantung dari penyidik. Kalau berkas perkaranya dikirimkan dan diteliti sudah lengkap, mungkin bisa dinaikkan. Tapi kalau ada dimungkinkan restoratif justice, kita lebih ke restoratif justice. Perdamaian, Pak. Rekonstruksi ini bertujuan memperjelas rangkaian peristiwa dan peran masing-masing pihak. Pihak kejaksaan menyatakan akan mendalami hasil rekonstruksi secara objektif, sekaligus membuka kemungkinan penyelesaian melalui restoratif justice sesuai ketentuan hukum dan rasa keadilan.